Wonokrio, salah satu kelurahan di Kecamatan Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi Kelurahan Wonokrio, visi yaitu terwujudnya Kelurahan Wonokrio sebagai sentra aktivitas ekonomi dan sosial yang berbasis lingkungan dan kesejahteraan. Adapun untuk mencapai visi tersebut dengan misi-misi sebagai berikut, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan visioner, meningkatnya pembangunan dan pengembangan ekonomi dan sosial, terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang sinergis dan sejahtera, kemudian yang terakhir terwujudnya peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial. Wonokrio awalnya adalah sebuah desa. Pada tahun 1981, Wonokrio ditetapkan sebagai kelurahan. Wonokrio memiliki luas daratan 1.223 km persegi, terbagi menjadi 5 dusun, yakni Dusun Kepodang, Dusun Wonosari, Dusun Kendal Growong, Dusun Gedung Ampel Utara, dan Dusun Gedung Ampel Selatan. % wilayah Kelurahan Wonokrio berupa perumahan dan pemukiman, 38%-nya persawahan, dan sisanya berupa perkantoran dan bangunan lainnya. Kelurahan Wonokrio memiliki jumlah penduduk 7.878 jiwa, terdiri dari 3.876 laki-laki dan 4.002 perempuan. 18%-nya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, dan sisanya 82% di bidang non-pertanian. Penduduk Wonokrio 80% beragama Islam, 4,7% beragama Kristen, 8,4% beragama Katolik, selebihnya ada penganut Hindu, Buddha, Konghucu, juga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada 4 masjid, 7 musola, 3 gereja, 1 kelenteng. Juga terdapat 1 tempat sembahyang bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara budaya, ada rumah Marta Tilaar di Jalan Sempor Lama. Rumah masa kecil Ibu Marta Tilaar ini kini dijadikan museum dan wadah berbagai kegiatan sosial dan mengangkat budaya lokal. Potensi budaya lainnya adalah Padepokan Gayam Lestari. Padepokan ini berusaha nguri-uri kebudayaan ebek ngisor Gayam yang pernah berjaya puluhan tahun silam. Selain sebagai pusat kegiatan kuda lumping, Padepokan Gayam Lestari juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan seperti musyawarah RT, festival, pentas seni, dan arena bermain anak-anak. Berbagai event pernah digelar di Padepokan ini. Di antaranya adalah Pesta Kampung Ngisor Gayam pada tahun 2017.
dan Festival Suro Ngisor Gayam tahun 2019. Fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Wonokrio meliputi satu perguruan tinggi, yaitu Stikes Muhammadiyah Gombong yang berada di Jalan Yosutarso Gombong. 2 sekolah dasar, yakni SD Negeri 1 Wonokrio di Jalan Puring dan SD Negeri 2 Wonokrio di Jalan Irian. Juga satu taman kanak-kanak, yakni TK Pertiwi di Jalan Sulawesi. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan ada satu buah rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gombong. Ada 4 klinik praktek dokter, 10 posyandu, 1 poskesdes, 1 poliklinik, 5 apotik, dan 2 toko obat. Posisinya yang relatif di tengah-tengah kawasan perkotaan Gombong menjadikan Wonokrio sebagai pusat aktivitas perekonomian. Ditunjang adanya pasar tradisional terbesar di Gombong, stasiun kereta api, perhotelan, pertokoan, perbankan, dan juga industri. Terdapat juga beberapa sentra industri kecil di Kelurahan Wonokrio, di antaranya industri tahu di Jalan Puring. Industri tahu ini dikenal dengan tahu balap Kidomang. Ada juga industri tempe kedelai di Dusun Gondang yang dikelola oleh keluarga Bapak Marsono. Beberapa usaha industri batu bata juga dapat kita jumpai di Dusun Kendal Growong, tepatnya di pinggir persawahan Jalan Sumatera. Dan yang terbaru adalah industri kerupuk ampas tahu yang dikelola ibu-ibu PKK di RW 9. Menelusuri berbagai sudut Kelurahan Wonokrio serasa kurang lengkap tanpa melihat keunikan perusahaan rokok linting khas Gombong yang masih eksis hingga saat ini. Perusahaan rokok Kelembak Menyan atau yang lebih dikenal dengan merek rokok Sintren ini telah beroperasi sejak tahun 1955 hingga saat ini, yang diawali oleh pasangan suami istri The Choan atau Agus Subianto dan Cho Guenio atau Setiawati. Saat ini usaha rokok Kelembak Menyan diteruskan oleh anak mereka yang merupakan generasi kedua keluarga, yaitu Bapak Edi Hartanto. Tidak hanya merek rokok Sintren yang bertahan sejak tahun 1955, para pekerjanya pun masih bekerja di pabrik ini
dari tahun 1955 hingga saat ini. Maka dari itu, jangan kaget jika tidak menemukan satupun pekerja yang masih berusia muda di pabrik ini, melainkan para pekerja dengan usia 65 tahun hingga 90 tahun.